Yang kedua, Buya Ar-Razi di video yang saya upload itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu ilmunya melewati ilmunya para ilmu pesantren. Dan saya mau membuktikan pernyataan beliau, betulkah Imam Mahdi ilmunya melewati ilmunya pesantren? Ini kita fokus bicara tentang ruh. Seperti saya sampaikan di video-video sebelum, bahwa buku Rahasia Iman itu serta Juan Siregar itu sudah Allah rencanakan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Itu saya berkata begitu karena ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi petunjuk tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, usia, dan juga buku Rahasia Iman itu sudah tertulis di Al-Quran. Nah, ini saya sampaikan yang berkaitan dengan Rahasia Iman itu sendiri. Itu yang berkebetulan surat Asy-Syams ayat 52, surat ke-42 ayat 52. Ketika saya menemukan itu saat menulis buku saat itu, usia saya pas yang ke-42. Angka 52 atau ayat 52 itu waktu itu karena memang di saat itu saya melihat tulisan dari almarhum Profesor Dr. Eko Budi Harjo, mantan rektornya Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan bahwa ketika Rasulullah diangkat ke langit atau Isra Mi'raj itu ketika usia 52. Nah, itu yang saya cantumkan di buku itu menjelaskan tentang usia. Apa isi ayatnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nurun nahdi bih man nasa'u min ibadina innaka ala tahdi ila siratim mustaqim. Jadi dari ayat ini kalau Buya mengatakan ilmu tentang ruh itu, saya melihat bahwa Buya itu dari pengalaman sufi atau perjalanan hidupnya, ilmu-ilmunya, memang itu berkaitan dengan ruh, mempelajari ruh, mempraktekkan bagaimana mengenal ruh itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya tidak pernah belajar yang seperti itu. Saya ilmu tasawuf saya banyak baca ketika saya masih kuliah pun saya banyak memahami tentang seperti itu. Tapi saya untuk menjalani proses pencarian seperti yang mereka lakukan itu tidak pernah mengikuti. Karena saya bukan bidangnya di situ. Tapi Maha Kuasa Allah justru memberikan saya ilmunya langsung. Ya mungkin kayak jalan tol begitu. Nah itu apa? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini jelas Allah mengatakan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Mu di situ kalau di Al-Quran itu Muhammad dalam kurung. Tetapi ketika saya menulis buku itu, ketika ada mu di situ, itu ya saya berasa langsung ke saya. Dan memang semua isi buku itu kan berkaitan dengan ruh. Penyempurnaan ilmu filsafat, psikologi, sejarah, itu semuanya karena asal semua masalah penyempurnaan itu karena ruh semua. Pencarian dari Ar-Razi itu semuanya tentang proses yang mereka lakukan. Itu memang bagaimana ruh itu cara kerjanya, seperti apa memfungsikannya dalam kehidupan, bagaimana mengenalnya. Ya seperti itu. Namun kalau yang saya temukan, ya itu justru langsung sudah Allah berikan. Dan ilmu tentang ruh itu, kalau Ar-Razi bilang manusia itu diberikan sedikit, Rasulullah banyak. Ya kepada saya ya sangat banyak, luar biasa banyak, tak terhingga. Ya itu sampai 16 buku. Yang belum tersampaikan tentang itu tentu masih banyak. Berarti
ilmu tentang ruh yang diberikan kepada Juan Siregar itu tentu akan lebih banyak jauh dibanding yang didapat oleh Dr. Ar-Razi Hashim MA dan para ulama-ulama yang ada atau ustadz-ustadz yang ada di Indonesia dan di dunia. Itulah perbedaannya dia, Juan Siregar itu. Apakah Juan Siregar itu Juanda, jasad ini yang bernama Juanda, atau Juanda Siregar kalau ini di rumah? Tentu bukan. Mana mungkin Juanda tahu menahu tentang hal seperti itu? Dia taunya apa? Ngajar bahasa Inggris. Gak ada yang lain. Hidupnya di situ. Kalau saya setelah menekuni dunia pelatihan dan motivasi, itu juga saya lihat itu bukan Juanda ataupun Juanda Siregar yang jadi trainer itu juga Juan Siregar. Karena sebelum saya jadi trainer, saya sudah mengalami dialog-dialog goib dengan almarhumah ibunda dan ilmu-ilmunya itu sudah diberikan semua. Yang menerima ilmu itu masa Juanda bisa menerima, masa Juanda Siregar bisa menerima. Tentu yang menerima itu tentu Juan Siregar. Itu makanya Juan Siregar itu bukanlah manusia jasad ini, tapi dia adalah ruh. Oke, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu iman dan apa itu kitab. Ya iman, yaitu mimpi rahasia iman. Kitab, ya buku yang saya tulis. Dan begitu pemahaman saya waktu itu, dan ini saya sampaikan kepada semuanya, dan semoga Buya Ar-Razi bisa melihat ini. Dan memang seharusnya ini tidak saya sampaikan di publik ya, tapi langsung kepada beliau, karena tidak baik sebenarnya seperti ini. Cuman karena bagaimana saya bisa sampai ke beliau, sementara respon daripada netizen itu tidak meyakini, tidak bisa melihat kebenarannya, ya sudah, ini saya tambahkan saja. Semoga para netizen bisa berpikir positif, bisa melihat hikmah, jangan berburuk sangka, apalagi terhadap Juan Siregar yang sebenarnya tentang ini semuanya saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau saya tidak mungkin telah dipilih Allah untuk menyampaikan ini, saya dulu sudah uang miliar di perusahaan saya. Mungkin saya sekarang pasti juga jadi ya penjahat atau bajingan seperti manusia pada umumnya, kaya raya sendiri. Dari usaha saya di pelatihan sumber daya manusia itu, karena itu belum setahun aja sudah beromset miliar. Tapi saya sendiri memang tidak begitu tersilau, tidak terlalu butuh uang kalau saya bilang kasarannya begitu. Yang saya butuhkan itu bagaimana agar ilmu saya itu sampai ke orang, bagaimana membangun bangsa. Itu saya zikirnya cuma di situ. Makanya kenapa perusahaan itu saya tinggalkan? Ya karena mimpi rahasia iman itu, karena memang saya lihat itu lebih memungkinkan untuk membangun bangsa. Ini saya akhiri tentang ini. Saya hanya mau mempertunjukkan kepada kita semuanya, dan juga semoga sekali lagi Pak Buya Ar-Razi melihat ini, Juan Siregar itu bukan siapa-siapa, tetapi memang dia telah diwahyukan secara nyata. Bukan Allah mewahyukan seperti Rasulullah dulu, tapi cara mewahyukannya itu memang Al-Quran itu sendiri yang diberikan, dipertunjukkan, diperlihatkan firman Allah di Al-Quran itu. Dan itu sama dengan yang saya kembangkan menjadi ilmu, menjadi buku, dan seterusnya. Oke, saya kira saya akhiri sampai di situ. Semoga netizen semuanya dengan kita sampai di sini itu, ayolah berkenan untuk menyebarluaskan ini, biar segera sampai, biar segera kita memulai proses membangun, mewujudkan bangsa Indonesia menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.